Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denti Sri Astuti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan ada Faki, ada Fatimatun, ada Hafiz, ada Indriani, Kaisa, dan juga Kaila. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Kita lanjut. Di sini ada yang pertama ada peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Di sini terdiri dari 4 poin. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang ketiga, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut hukum. Dan yang keempat, memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negara sipil. Nah, yang kedua di sini ada peran Kejaksaan Republik Indonesia. Di peran ini memiliki ada 3 bidang. Yang pertama, bidang pidana yang terdiri dari melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan, melakukan penyidikan, dan juga melengkapi berkas. Yang kedua ada bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Yang ketiga di sini ada bidang ketertiban dan ketentraman umum yang terdiri dari 6 poin. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kelima, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. Dan yang terakhir, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Kita lanjut yang ketiga, yang ini ada peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dan yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Kita lanjut, ada yang keempat, peran advokat dalam penegak hukum. Tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya dan sebagainya. Nah, kita lanjut. Di sini ada hak advokat yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, bebas mengeluarkan pendapat dan pernyataan dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela yang menjadi tanggung jawabnya atau sesuai kode etik profesi dan peraturan perundang-undang. Dan yang kedua, tidak dapat dituntut dalam menjalankan tugas profesinya. Dan yang ketiga, berhak memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingannya. Dan yang terakhir, berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien. Nah, kita lanjut, ada kewajiban advokat. Kewajiban di sini terdiri dari 3 poin juga. Yang pertama, dilarang membedakan perlakuan terhadap klien. Yang kedua, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diperoleh dari klien kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ya. Dan yang ketiga, dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan profesi dan meminta pengabdian yang sama. Kita lanjut. Di sini peran yang kelima ada peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Di sini terdiri dari 4 poin ya. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi. Nah, di sini yang berpedoman pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas,
kepentingan umum, dan juga proporsionalitas. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.